ya kita akan dapatkan bahwasanya perbedaan Syiah dengan Islam itu tidak pada tataran perbedaan fikih, tapi sudah pada tataran dan tingkatan perbedaan akidah dan keyakinan, di mana orang-orang Syiah memiliki satu keyakinan, satu akidah yang tentunya berbeda dengan apa yang kita yakini dan kita akidahi. Salah satunya adalah bahwasanya orang-orang Syiah telah menetapkan, terutama Syiah Imamiyah atau Syiah Isna Asriyah, mereka telah menetapkan bahwasanya siapa yang tidak menjadikan sahabat Ali dan anak keturunannya pemimpin setelah wafatnya Nabi, bahwa kafir. Mereka adalah orang-orang yang kafir, ya. Bahkan mereka kemudian mengatakan siapa yang mencintai Abu Bakar, siapa yang mencintai Umar, siapa yang mencintai Utsman karena diangkat menjadi khalifah sebelum sahabat Ali bin Abi Thalib, semuanya pun dihukumi kufar, kafir. Bukan hanya itu saja, bahkan mereka telah menuduh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya kafir, kecuali beberapa orang yang menurut Syiah tidak kafir. Di antaranya adalah Ibunda Khadijah yang tidak dikafirkan oleh mereka. Adapun selain Ibunda Khadijah, apalagi Ibunda Aisyah, apalagi Ibunda Ummu Habibah, ya, dan Ibunda Hafsah, semuanya mereka kafirkan. Bahkan di bulan Ramadan, orang-orang Syiah menjadikan tanggal 17 Ramadan itu hari nuzulu Aisyah minal jannah ila jahannam. Dan itu mereka peringati setiap malam 17 Ramadan. Di saat kita umat Islam di seluruh dunia menjadikan tanggal 17 Ramadan sebagai malam nuzulul Quran, Syiah menjadikan malam 17 Ramadan sebagai malam nuzulu Aisyah, turunnya Aisyah dari neraka jahanam, dari surga ke neraka jahanam. Sambil semalaman mereka melaknat Ibunda Aisyah. Dan itu tidak terjadi kecuali di Iran dan penganut Syiah yang berkolaborasi atau yang mereka mengikuti Syiah Imamiyah yang ada di Iran. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Iran dulu sama Iran sekarang beda, udah tobat katanya tidak ada laknat satu para sahabat. Itu satu. Yang kedua, apa memang cuma pada melaknat para sahabat letak kesalahan mereka, atau jangan-jangan di tempat lain mungkin ada perkara usul akidah? Ya. Yang pertama, kalau memang betul Syiah dahulu dengan Syiah sekarang berbeda, maka kita akan meminta bukti. Apa buktinya? Kalau memang mereka ini Syiahnya berbeda dengan Syiah yang dahulu, mereka bukan Syiah Khulat, mereka bukan Syiah yang mencaci maki sahabat, maka kita akan minta bukti agar mereka keluar dari Syiah dan mereka kembali kepada Islam. Tidak ada lagi nama Syiah, sudah mereka kembali kepada Islam. Kemudian yang kedua, kalau memang mereka bukti bahwasanya mereka telah taubat dari Syiah, silahkan mereka bakar buku-buku otoritas mereka, terutama Al-Kafi, kemudian Al-Istibsar, dan karya-karya yang lainnya, termasuk buku-buku Syiah yang ditulis dengan berbagai macam bahasa, terutama bahasa Persia, yang di dalamnya mengajarkan bentuk pencaci makian terhadap sahabat, istri Rasulullah, mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan kaum muslimin, bahkan hatta Syiah selain Rafidhah pun mereka kafirkan. Ismailiyah, Zaidiyah, semua mereka kafirkan. Yang nggak kafir cuman Rafidhah saja. Termasuk kuburan Abu Lu'lu'ah yang itu masih ada nggak sekarang di Iran? Di Iran dan di Irak mereka sampai hari ini masih memuja-muja kuburan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bahkan mereka produksi filmnya. Baru-baru ini orang-orang Syiah masih memproduksi film, yaitu film apa? Film tentang Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang mereka anggap sebagai seorang sahabil jalil, seorang sahabi yang mulia, seorang sahabi yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang telah berhasil membunuh musuh Islam yang paling berbahaya. Siapa itu? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lihat bagaimana mereka menetapkan Abu Lu'lu'ah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang sahabat yang mulia, tapi kemudian mereka menetapkan sahabat Umar sebagai seorang musuh Islam yang kafir, yang darahnya halal untuk ditumpahkan. Kalau tadi saya, apakah hanya pada mencela sahabat mereka ini dipermasalahkan? Tidak, mereka tidak hanya mencela sahabat saja, bahkan mereka juga meyakini bahwasanya mereka itu ghulu terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya sahabat Ali, bahkan sahabat Husain ini dianggap sebagai interpretasi Tuhan di muka bumi ini.
Makanya mereka selalu menyebut nama-nama apa? Ya Haidar, ya Haidar, ya Husain, ya Husain, ya Husain sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penetapan mereka menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara orang-orang Syiah ini yang mereka kemudian berdoa tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan kalau mereka ingin meminta hajat, mereka punya kebutuhan dan sebagainya, mereka manggilnya siapa? Ya Ali, ya Husain, ya Ali, ya Husain, Madid, Madid, ya Husain, ya Ali. Sampai sekarang tidak berubah, tidak berubah. Belum lagi dalam urusan-urusan yang lain, masalah sholat, masalah zakat dan sebagainya. Perbedaan kita dengan Syiah dalam masalah sholat sudah jelas. Orang-orang Syiah tidak mengakui kebenaran dan keabsahan sholat kita Ahlus Sunnah. Mereka anggap sholat kita ini tidak sah. Lantas kalau ada orang Islam yang nyolatkan Ali Khamenei, lantas bagaimana bisa diterima? Sedangkan sholatnya kita umat Islam ini tidak sama dengan sholatnya Syiah. Sholatnya orang Syiah itu harus sah dengan menggunakan batu Karbala. Sedangkan kita orang Islam nyolatin Ali Khamenei nggak pakai batu Karbala, tidak akan dianggap sah. Kemudian tidak sebagaimana rukun-rukun sholat yang telah ditetapkan oleh Syiah, maka juga tidak dianggap sah. Sehingga perbedaan kita dengan Syiah ini bukan hanya pada perbedaan madhab fikih, tapi juga dalam perbedaan akidah. Begitu juga tentang Al-Quran. Bagaimana mereka telah menuduh sahabat Utsman orang yang telah melakukan tahrif terhadap Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan, dan bisa dibaca nanti dalam surah dalam kitab mereka yang bernama Al-Kafi. Dalam Al-Kafi mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, jumlah ayatnya berapa? 17.000 ayat. Ya. 17 iya, 3 kali lipat, 17.000 ayat. Terus si Zaidiyah itu katanya gimana, Ustaz? Katanya enggak semua Syiah itu sesat, enggak semua juga kafir. Karena katanya apalagi ditambah dengan fatwanya ulama Azhar dan sebagainya. Gimana, Ustaz? Ya, berkaitan dengan Zaidiyah, ketahuilah kita sekarang tidak berbicara tentang Zaidiyah. Ya, kita sekarang berbicara tentang Rafidhah. Kita berbicara tentang Imamiyah, dan yang berlaku di Iran itu dan yang dianut oleh Ali Khamenei dan Syiah Iran adalah Syiah Imamiyah, Isna Asyriyah, Syiah Rafidhah yang telah menetapkan keimaman itu adalah Ali dan anak keturunan yang mereka anggap sebagai orang-orang yang maksum, tidak berdosa. Mereka adalah orang-orang yang yang dipelihara dari berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini diantara yang harus perlu untuk kita Adapun Zaidiyah itu adalah sekelompok daripada penganut daripada Zaid, ya, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun Zaidiyah ini dulu, ini juga penting untuk kita perhatikan. Imam Zaid ini ketika suatu hari datang orang-orang Irak, ya, orang-orang Irak datang orang-orang dari Irak, dari Kufah menemui Imam Zaid. Kemudian mereka bertanya kepada Imam Zaid bagaimana pandangan dia terhadap sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Maka kemudian Imam Zaid mengatakan apa? Aku mencintai keduanya sebagaimana kakekku mencintai keduanya. Tapi kemudian orang-orang Syiah dari Kufah menolak fatwa dan ketetapan yang disebut oleh Imam Zaid. Makanya akhirnya Imam Zaid mengatakan apa? Rafattumuni. Kalian telah menolak ketetapan dan fatwaku yang mencintai Abu Bakar dan Umar. Hanya saja memang beberapa akidah atau beberapa ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Zaidiyah ini juga dianggap oleh para ulama itu adalah perkara-perkara yang bid'ah. Dan hanya saja hari ini Zaidiyah ini banyak tinggal di Yaman, itu pun hanya segelintir saja. Sebahagian besar mereka sekarang sudah pindah menjadi penganut agama Husi yang juga adalah merupakan daripada kepanjangan tangan Rafidhah yang ada di Yaman. Wallahu a'lam bishawab.